Kaum muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dipilih oleh Allah SWT untuk melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha ilahi, Allah membukakan pintu berkahnya yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, keamanan, yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Shalawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan, sehingga kita merindukan syafaat sampai hari kiamat. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa hari ini adalah Jumat tanggal 17 bulan Muharram 1445 Hijriah atau 4 Agustus 2023. Ketika kita masuki bulan Muharram, tentu kita termasuk orang yang berbahagia, karena bulan Muharram adalah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bersejarah bagi umat Islam. Namun demikian, kami tidak akan menyampaikan tentang peristiwa apa yang terjadi bulan Muharram, tapi kami akan menyampaikan yaitu tentang hakikat hijrah. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaikal faizun. Yaitu orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya, maka di sisi Allah mendapat pahala yang besar. Mereka itulah orang-orang mendapat kemenangan. Dari ayat di atas kita bisa ambil pelajaran bahwa kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, kalau kita ingin mendapatkan suatu keberuntungan, kalau kita ingin mendapatkan suatu kemenangan, maka 3 kata kunci yang perlu kita pegang. Untuk itu, pada kesempatan di siang hari ini kami akan menyampaikan yaitu khotbah dengan tema 3 kata kunci untuk meraih kemenangan. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah, kalau kita ingin mencapai suatu kemenangan di dalam menghadapi musuh-musuh kita, maka kata kuncinya yang pertama adalah iman. Iman artinya adalah suatu keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Dan aplikasi daripada iman ini adalah di dalam melaksanakan sholat. Bagaimana kita ini menjaga sholat, melestarikan sholat? Karena ketika kita menjadikan sholat sebagai suatu kewajiban, maka suatu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kalau kita sudah beranjak dari kewajiban menganggap sholat adalah sebagai suatu kebutuhan, maka kita berusaha di bulan Muharram ini, mari kita ajak diri kita untuk apa? Sholat menjadi kebutuhan, yaitu dikerjakan di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Insya Allah ini adalah tanda orang beriman. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 2, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu yatadum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang yang beriman adalah ketika disebut asma Allah bergetarlah hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya, dan kepada Allah
mereka bertawakal. Siapakah mereka? Yaitu alladzina yuqimuna sholata wa mimma yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat, memberikan sedekah. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Untuk itu sebagai ciri khas orang yang beriman, mari kita jaga sholat kita. Jadikan sholat sebagai suatu kebutuhan. Sholat itu penting karena sholat adalah merupakan amal yang mula-mula ditanya oleh Allah SWT besok di hari kiamat. Kalau sholat kita baik maka semua amal kita baik. Tapi kalau sholat kita bolong-bolong bisa juga amal kita nanti akan jadi kobong. Untuk itu iman perlu kita jaga. Apapun yang terjadi, iman harus kita pelihara di dalam dada. Dengan iman dan takwa kita akan menjadi kuat. Tanpa iman dan takwa kita akan menjadi lemah. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun kata kunci yang kedua adalah hijrah. Hijrah artinya berpindah tempat dari tempat yang tidak aman menjadi tempat yang aman. Kalau menurut istilah bahwa hijrah ini adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara masalah hijrah itu ada 4, yaitu hijrah secara i'tiqadi, yaitu hijrah keyakinan, yaitu meninggalkan kepercayaan, kemusyrikan menuju tauhid. Kita harus paham betul bahwa tauhid adalah hal yang perlu kita jaga kita. Apapun yang terjadi sampai kita mati tetap berpegang teguh pada kalimat la ilaha illallah. Ini adalah kalimat yang perlu kita jaga, yaitu kalimat Allah la ilaha illallah ini. Karena dengan memegang kalimat la ilaha illallah adalah termasuk orang yang bahagia karena Al-Quran kalau diringkas itu menjadi kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hayatnya ada mengucapkan la ilaha illallah, baginya akan dijamin oleh surga. Muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun hijrah yang kedua ada hijrah secara fikriyah, yaitu berpindahnya dari pola pikir jahiliyah menuju pola pikir Islamiyah. Kalau kita senantiasa berpikir jahiliyah, mari kita tinggalkan pola pikir jahiliyah ini. Mari kita menggunakan pola pikir Islamiyah. Kita pelajari Al-Quran, kita pelajari Al-Sunnah, insyaallah kita nanti akan bisa berpikir secara fikriyah, yaitu berpikir secara Islamiyah. Maka dari itu hijrah yang ketiga adalah hijrah secara syuuriyah, yaitu meninggalkan perasaan-perasaan yang negatif menjadi perasaan yang positif. Negative thinking menjadi positive thinking. Kita hilangkan dari sifat iri hati, dengki, dendam, sombong. Kita ganti dengan sifat yaitu jujur, tawadhu, istiqomah dan sebagainya. Insya Allah kalau kita bisa mengenai, kita bisa berhijrah. Kemudian yang keempat adalah hijrah secara sulukiyah, yaitu meninggalkan tingkah laku yang buruk, yang tercela menuju tingkah laku yang terpuji. Akhlakul mazmumah menuju akhlakul mahmudah, yaitu meninggalkan akhlak yang tercela menuju akhlak yang terpuji. Dengan demikian manakala kita memiliki akhlak yang terpuji seperti dibilang Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi hasanah. Sesungguhnya dalam diri Muhammad ada uswatun hasanah, adalah dan yang baik, karena dalam diri Muhammad ada akhlak yang tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Di dalam diri Muhammad ada akhlak yang tinggi. Untuk itu mari kita perbaiki akhlak kita dengan mencontoh Rasulullah SAW. Maka itu dengan menggunakan yaitu iman dan hijrah, insya Allah kita termasuk orang yang akan mengalami kemenangan. Dan kata yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Jihad artinya adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Man jada wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan menuai hasilnya. Untuk itu manakala kita diberi kesempatan untuk berjihad, mari kita berjihad dengan apa? Dengan harta dan jiwa. Karena apa? Jihad dan dengan harta jiwa adalah termasuk harta perniagaan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah yang sangat pedih. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang yang beriman, apakah kamu mau aku tunjukkan suatu harta perniagaan yang bisa menyelamatkan dari siksa yang pedih? Tu'minuna billahi wa tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
yaitu iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah dan berjihad dengan harta dan jiwa. Dan lebih baik jika kamu mengetahui. Untuk itu kata kunci yaitu iman, hijrah dan jihad mari kita miliki. Tidak ada hijrah kalau tidak didahului dengan iman, dan tidak ada jihad kalau tidak didahului dengan hijrah ini. Maka itu tiga kata ini memang saing pendukung. Jadi iman diikuti dengan hijrah dan hijrah diikuti dengan jihad. Manakala kalau kita memiliki iman, hijrah dan jihad, insya Allah kita akan mendapatkan suatu kemenangan yang nyata, suatu kebahagiaan. Karena dengan itu manakala kita memiliki kebahagiaan, insya Allah bahasa dari Allah tidak yang bukan ada semuanya kita dimudahkan bisa masuk bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Demikian intisari kedua ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menerima kemenangan dengan tetap menjaga iman, hijrah dan jihad. Barakallahu fiikum wa azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.